Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sulistianingrum dari kelas P2 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu PWB tanda baca. Jadi, PWB tanda baca itu berasal dari singkatan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PWB tanda baca itu sendiri terdiri dari tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca titik dua, tanda baca seru, dan lain-lain lagi sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai apa itu kegunaan dari tanda baca titik. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak pada video berikutnya ya. Kegunaan tanda baca titik yang pertama yaitu tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Kemudian, dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Lalu yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, A titik is titik kondisi kebahasaan di Indonesia, A titik bahasa Indonesia, 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada catatan. Yang pertama, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1 tutup kurung bahasa nasional yang berfungsi antara lain A tanda tutup kurung lagi lambang kebanggaan nasional, B tutup kurung lagi identitas nasional, dan C tutup kurung lagi alat pemersatu bangsa. Kemudian tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka, seperti pada 2B titik. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya saja ini ada tabel 1 kondisi kebangsaan di Indonesia. Ini tidak ada titiknya. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya saja, pada pukul 01 titik menit 35 titik 20. Nih, seperti ini. Dan begitupun seterusnya. Kemudian yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, titik, tahun 2008, titik, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik, Jakarta, titik. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya saja, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, titik. Dan catatannya di sini ada yang pertama, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan
bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Titik. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini tidak ada titiknya. Bentuk dan kedaulatan, dalam kurung, bab 1 Undang-Undang Dasar 1945, tutup kurung, ini juga tidak ada titiknya. Lalu yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang huruf A, alamat, penerima dan pengirim surat, serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat, titik, Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor, di sini baru ada titik, 73, Menteng, Jakarta 10330. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kegunaan dari tanda titik. Baiklah teman-teman, itulah tadi video penjelasan saya mengenai tanda titik. Apabila kalian menyukai video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.